Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pemerintah RRI Kota Palembang dan bersama host Ibu Dila. Marilah pada kesempatan yang mulia ini, pada waktu subuh yang penuh dengan berkat Allah Subhanahu wa taala ini, kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tentunya kita masih diizinkan olehnya untuk mampu dan dapat berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu berdoa Allahumma balighna Ramadan. Semoga kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan tahun depan dan tahun depan lagi dan tahun depan lagi, insyaallah semakin meningkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena kita adalah umatnya, mudah-mudahan kita meyakinkan diri kita, menanamkan di dalam hati kita untuk selalu cinta dan mencintai Rasulullah SAW. Tidak hanya ucapan saja, akan tetapi kita mampu dengan aktivitas. Tentunya kita mengikuti sunnah-sunnahnya, menjawantakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita yang tidak abadi ini. Kehidupan di dunia yang fana ini suatu saat akan kita tinggalkan. Sama rahimahullah, pemirsa rahimahullah, baiklah pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan bahwa Idul Fitri adalah bulan kembali ke fitrah, ya, mengembalikan kita ke fitrah, dan juga Idul Fitri ini juga adalah merupakan hari kemenangan bagi kita. Pertanyaannya, mengapa Idul Fitri ini adalah merupakan fitrah atau menjadikan kita fitrah suci, ya, seperti bayi yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayi yang ibu kita melahirkannya, yaitu fitrah suci. Karena kita di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganjaran pahala, kemudian memberikan ampunan atas dosa-dosa kita, ya. Mudah-mudahan kita selalu meminta ampun kepada Allah. Minta ampun itu tidak berbayar, gitu. Cukup beribadah, salat, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, atas khilaf dan kesalahanku ya Allah. Karena ya Allah, aku adalah hamba yang ini, dhaif, yang lemah, tidak bisa melainkan kuasamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah yang banyak ini ya Allah. Dan ya Allah, ya, berikanlah kekuatan kepadaku untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini kita sudah digembleng, ya, oleh bulan Ramadan, oleh tamu Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, ya. Allah melipat gandakan semua ibadah kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam sebuah hadis disebutkan itu, barang siapa yang berpuasa penuh dengan keyakinan, keimanan, tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ikhlas, ya, mencari semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Nah, karena Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, artinya kita ini kembali ke fitrah, ya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan suci Ramadan ini.
seperti kertas yang putih. Ya. Nah, terus bagaimana kita menyikapi ya, kertas putih ini jangan sampai nanti ternoda lagi, ya. Ada lagi titik hitam. Ya, tentunya kita selalu mendawamkan, istimroriakan, selalu senantiasa mendawamkan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini di luar bulan Ramadan, insya Allah ya. Insya Allah kita akan terus kembali ke fitrah. Nah, pada Idul Fitri nanti kita akan bersalam-salaman, saling memaafkan di antara kita, ya, saling kunjungan dan lain sebagainya. Nah, itu insya Allah ya akan menjadikan kita yang suci, yang fitrah, ya. Ya, artinya apa? Kesalahan kita dengan Allah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan kita sebagai manusia ya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sahabat kita, teman kita, saudara kita, ya, atau dengan manusia yang lain, mungkin kita punya salah, mungkin kita salah ucap dan lain sebagainya, sehingga menyakiti hatinya, ya. Dia dongkol dengan kita. Nah, ketika Idul Fitri nanti kita sudah salam-salaman, saling memaafkan. Insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan kita, dosa-dosa kita itu karena saudara kita memaafkannya. Nah, kenapa Idul Fitri adalah juga merupakan hari kemenangan? Kenapa? Karena kita ya, mampu dan dapat melaksanakan puasa Ramadan ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi kita mampu betul menahan segala apa-apa yang membatalkan pahala puasanya. Ya. Nah, kita bisa menjaga yang demikian itu. Ya. Artinya apa? Kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Ya, apalagi kita mulai dari awal bulan Ramadan nanti ditutup dengan Idul Fitri ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita sempurnakan puasa kita dari awal sampai akhir, kita sempurnakan, kemudian kita rayakan kemenangan kita yaitu dengan salat Idul Fitri. Terima kasih ya Allah, ya, Engkau telah membuatku menjadi pemenang, bisa mengalahkan hawa nafsuku. Nah, ya, jadi kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Jadi kita puasa itu kita mujahadah, kita bersungguh-sungguh melaksanakan puasa ini, ya, menjaga segala hal-hal yang membatalkan pahala puasa, seperti memfitnah orang, seperti kita mengajak uang dan lain sebagainya, riba dan lain sebagainya. Kita mampu untuk mengalahkannya. Ya. Kita tidak melakukan hal tersebut, artinya kita mengalahkan hawa nafsu kita, keinginan kita itu. Nah, insya Allah kita akan menjadi orang yang menang, ya, menang di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka Idul Fitri itu adalah merupakan juga perayaan kemenangan kita, ya, terhadap melawan hawa nafsu kita. Jamaah rahimahullah, pemirsa rahimahullah, mungkin ini pengantar diskusi kita. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Idul Fitri ya, dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa? Karena ada saudara kita, sahabat kita, teman kita, ya, dulu puasa pertama, nah puasa lagi 10 kali ya, seharinya, ya, dah baca lagi nafas, sakit lah, ya, sakit lah, ada yang meninggal lah dan sebagainya. Oleh karena itu, terima kasih ya Allah, ya, Engkau telah menyehatkanku, Engkau telah memberikan waktu bagiku untuk bisa melaksanakan puasa ini dengan baik, sehingga ya Allah, ya, dengan redamu, dengan kasih sayangmu, Engkau menangkan aku ya di dalam melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Baik. Mungkin itu
Mbak Bella. Baik Ustadz dan pendengar yang ingin bergabung bersama Ustadz Haji Nazar Manto di line telepon kami, silakan di 3699977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 7927 Ustadz, kita ke WhatsApp dulu Ustadz ya sambil menanti telepon masuk dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, Amin ya. bagaimana dengan seseorang yang tidak membayar zakat fitrah dengan sengaja dengan alasan tidak ada uang, padahal mereka masak ketupat, opor dan lain-lain. Mohon pencerahannya Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Pak siapa tuh, Mbak Dila? Dari hamba Allah di Palembang. Oh, dari hamba Allah di Palembang. Ya, kalau kita melihat ayat ya yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di ayat ini Allah panggil itu ya orang-orang yang beriman. Nah, kenapa Allah memanggil orang yang beriman? Karena Allah Subhanahu wa taala ya memberikan garansi kepada orang beriman itu dia akan bisa melaksanakan puasa itu, termasuk juga untuk melaksanakan bayar zakat, ya, baik itu zakat mal, infak sedekah maupun ya zakat fitrah. Nah, jadi kalau kasus tadi dia sengaja nggak bayar, itu ya dalam Islam tidak dibolehkan. Bahkan zakat itu anak dalam kandungan pun ya yang sudah punya apa kira atau nyawa itu sudah wajib untuk membayar ya zakat. Ya mudah-mudahan kita doakan ya kepadanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan apa namanya betikan di hatinya agar dia terbetik di hatinya untuk membayar zakat ya zakat fitrah ini. Kita doakan baik ya. Uh, Mudah-mudahan kekuatan doa itu akan bisa juga memberikan kekuatan kepada saudara kita. Ya, Amin. kita doakan selalu ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah padanya. Amin. Baik. Coba. Baik Ustadz, kita terima telepon Ustadz ya di 3699977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Bapak? Dengan Pak Udin, Pak Mbak Dela. Udin di Pali ya. Ya, di Pali. Silakan Pak Udin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, setelah kita menjalankan puasa di bulan Ramadan sebulan penuh sampai ke hari raya Idul Fitri, kenapa di malam-malam itu waktu kita mendengar takbir atau membaca takbir itu kita menangis sedih Ustadz. Sampai di hari raya paginya Ustadz, setelah kita sambil kita bertakbir itu sedih rasanya Ustadz sampai menangis. Apakah itu sudah berarti apakah dosa kita masih ada Ustadz atau sudah dikembalikan fitrah kita itu Ustadz? Kenapa kita selalu sedih bertakbir itu Ustadz? Apakah dosa kita sudah dihapus atau dosa kita masih banyak itu Ustaz? Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih Pak Udin atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Ya, kenapa gitu di malam Lebaran ya bisa sedihnya ya? Mudah-mudahan sedihnya bukannya tidak keluar tuh. Nah, jadi ya mudah-mudahan kita sedihnya memang dari hati kita. Allah Subhanahu wa taala menggetarkan hati kita ketika kita mendengarkan asma Allah, mendengarkan takbir, ya Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar. Kemudian kita resapi ternyata kita ini adalah hamba yang dhaif,
hamba yang lemah, ya, kita adalah hamba yang penuh dengan kesalahan, ya, banyak kesalahan, kemudian kita menyadari, ya, karena mungkin juga kita di dalam kehidupan kita kadang kita lupa sholat, lupa ibadah, gitu kan, kemudian kita berpikiran air mata kita menangis, ya, karena ingat apa yang kita lakukan ini ternyata ya kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini adalah hamba yang lemah, yang doif, ya, pasti membutuhkan bantuan, membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka kita merasa bersalah di situ. Wah, Pak ya, kita ya Allah, kita salah, kita banyak ya berbuat kesalahan, ya. Banyak melakukan kebaikan yang diminta kepada Allah. Pantaskah aku masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi Allah Maha Pengampun. Nah, itu Pak Yo ya. Ya, karena di bulan Ramadan ini penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita dikembalikan kepada fitrah lagi, maka noda-noda titik-titik hitam yang ada di hati kita, kesalahan-kesalahan kita tadi itu, dosa-dosa kita itu, Pak ya, nutupi hati kita. Makanya kita kadang-kadang susah untuk menangis, menyucikan air mata. Tapi setelah Allah bersihkan, Allah jadikan fitra kembali, hati kita bergetar ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Maha Suci. Artinya kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menangis. Itu Pak Udin, insyaallah Pak Udin, semoga itu petanda kita ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, ya, jangan di bulan Ramadan lain kita minta ampun, ya, meningkatkan ibadah, meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan kuantitas ibadah. Tapi di luar Ramadan lagi laju loh. Nah, kebiasaan kita di bulan Ramadan itu terus ya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis ada dia 100 kali berzikir di luar sholat. 100 kali setiap hari. Nah, bukan di bulan Ramadan lain. Ya Pak Udin. Jadi kita terus zikir. Manapun zikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kalau kita selalu zikir, ingat Allah. Ya, bersihkan terus hati kita itu. Terus bersihkan dengan zikir, ingat kepada Allah. Allah bersihkan terus hati kita. Insya Allah kita mampu dan dapat menjaga kecitraan ini pada bulan-bulan selanjutnya. Itu Pak Udin. Amin. Baik, di belakang Pak Udin di Pali di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak udah lupa. Pak Jumadi di Lubai. Silakan Pak Jumadi. Ini Pak Ustadz kan masalah zakat fitrah nih Pak Ustadz. Kan di kami ini masjid ini kan lah membentuk badan amil zakat nih Pak Ustadz. Jadi selalu berasnya kan ini makan pokok kita kan masih tetap 2,5 kg. Nah dia ada uang Pak Ustadz nih dihargakan seorang itu 35.000 Nah ya, di kami ada apa Pak Ustadz? Ya silakan. Ya. Nah yang anehnya nih Pak Ustadz, yang aku bingung nih kan ini Ustadz, dia kalau pakai uang itu katanya disuruh beli dulu Pak Ustadz beras di badan amil tuh. Misal beli pengaji uang 2, uang 3 baru dibayar, baru diserahkan dengan badan amil ini zakat aku. Nah yang aneh tuh beras-beras itulah Pak Ustadz. Izin sebagai simbolis deh dia beli ini Pak Ustadz. Untuk jangan. Jadi mana cara ini pengaran dari Pak Ustadz, mohon pencerahannya Pak Ustadz, yang mana yang baiknya kan. Itu saja Mbak Dela, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Jumadi, Pak Jumadi atas pertanyaannya terkait kasus ya yang ada di situ, bahwa Pak Udin ya zakatnya menggunakan beras gitu ya. Jadi dia tidak menerima duit ya. Tidak menerima duit. Berarti kalau ada duit nggak dibeli ke beras gitu ya. Ya, Pak Jumadi ya, memang pada prinsipnya adalah bayar zakat perintah itu ya adalah menunaikan zakat.
Nah, zakat itu disesuaikan dengan makanan pokok yang ada di tempat tersebut. Kalau beras, ya dengan beras. Kalau roti, dengan roti. Disesuaikan dengan makanan ya, tempat tersebut. Kemudian ya, dengan uang ya, apabila dihargakan itu sesuai dengan ketentuan Basnas Kota Palembang, ya silakan. Ya kan, ya. Memang kalau terbaik yang baik itu memang ya zakat itu adalah dengan beras. Tetapi banyak kajian ulama, Pak Jumadi, ya. Kalau misalnya beras saja kita kasih, maklumlah ya. Orang-orang fakir miskin itu jangan-jangan ya di rumahnya itu udah kasih duit juga. Nah, kalau diberikan beras baik, Pak Mano dia beli lauknya, nah itu kan. Maka para ulama juga ya bersepakat boleh juga dengan duit seharga dengan beras tersebut dikasih ya untuk membeli lauk pauk ya sehingga dia apa bisa merasakan hari kemenangan, bisa berbahagia ya bersama-sama dengan kawan-kawannya, sahabatnya gitu. Nah, jadi Pak Udin ya dimusyawarahkan saja ya. Tapi kalau itu membuat kompetisi dan sebagainya ya kita ikuti saja ya pemilihan itu. Tapi yang jelas itu Pak Udinnya sudah bentuk apa namanya UPZ ya, UPZ yang sudah resmi dari Basnas ya. Artinya sudah resmi itu menjadi anil zakat. Mungkin itu saja Pak Udin ya. Baik. Saja Pak Udin ya. Baik, di belakang Pak Pak Udin. Jumadi ya. Iya, Pak Jumadi ya. Jumadi. Pak Ya. Jumadi di Lubai. Dan kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Ada dari Pak Romli di Sembawa, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana tanda seseorang menjadi fitri dan mendapatkan Lailatul Qadar pada saat Ramadan? Rajin ke masjid, kemudian berlanjut tetap rajin ke masjid saat Ramadan, taat beribadah, berlanjut taat ibadah, atau seperti apa Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Romli dari Sembawa ya. Nah, jadi apunian tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Nah, jadi Pak Romli, Lailatul Qadar itu ya suatu malam kemuliaan yang terbaik dari 1000 bulan. Masalah apakah dia mendapat Lailatul Qadar atau tidak itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Yang memang jelas yang penting itu adalah berusaha, berikhtiar ya. Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah ya ta'ala kan ibadi an musai misorib uji bodak watadai jadan wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yahtadun. Nah, Allah mengatakan, ya Muhammad, kalau ada hambaku bertentang aku ini adalah dekat dengan dia. Nah, maka mintalah, berdoalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Ya, akan kukabulkan kata Allah Subhanahu wa taala. Fal yastajibu li, tapi syaratnya ya penuhi dulu perintahku. Perintah termasuk sholat 5 waktu, sholat sunnah dan puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuhi dulu perintahku ya. Kemudian wal yu'minu bi, jangan syirik. Ya, harus beriman, yakini adanya Allah, bertauhid yang benar, akidah yang benar, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat itu la'allahum yarshudun. Maka orang tersebut akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya, kalau dia itu rajin beribadah ke masjid terus dan sebagainya ya. Apakah dia mendapat Lailatul Qadar? Kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas kalau ada perubahan ya, ada kebaikan-kebaikan yang terjadi pada dirinya, itu adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang paling penting adalah kontinuitas, istiqomah, ya, istiqomah. Artinya apa yang dia lakukan di bulan Ramadan ini dengan menggapai semua ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah lipat gandakan semua kebaikan yang dia lakukan itu juga ya dilakukan di lain bulan Ramadan. Nah, insya Allah terus kontinuitas ya terus dilakukan. Nah, insya Allah ya itu akan memberikan kebaikan kepadanya. Artinya terus dijaga ya amalia yang ia lakukan ya di bulan Ramadan ini. Maka Rasulullah juga pernah mengatakan ke semua ya karena di bulan Ramadan ini penuh dengan ampunan Allah, dibebaskan dari api neraka, kemudian diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana bulan Ramadan ini ya memanen atau panen pahala, panen kebaikan. Maka Rasulullah katakan saumul dahar. Maka kalau bisa selama 1 tahun itu adalah bulan Ramadan ya, bulan Ramadan ya. Karena banyak sekali kebaikannya itu ya, tapi ya tidak mungkin ya. Makanya Rasulullah pahala yang sama ya puasa 1 tahun itu sana wahidah itu nanti kalau sudah bulan Syawal maka somu kita ya kita ayam itu diperintahkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama nilainya ya dengan 1 tahun menurut Rasulullah SAW. Nah jadi Bapak Romli ya kalau apakah dia mendapat Lailatul Qadar atau tidak kita tidak tahu itu. Tetapi Lailatul Qadar itu adalah kemuliaan. Artinya kalau dia melakukan kemuliaan kebaikan, nah insya Allah itu Anda mendapatkan ya Lailatul Qadar. Terima kasih. Baik, kita terima telepon kembali dan kami informasikan saat ini 46 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Bapak? Hamba Allah di Yasin. Hamba Allah di Yasin. Banyu Yasin. Silakan Pak. Tanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Yang mau tanya Pak Ustaz masalah dia ini bagi orang yang sakit tidak mampu puasa. Ada yang 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang 3 hari, tidak pakai yang kita. Mana pakai dia Ustaz? Baik, cara bayar fidyah ya? Kata Pak Ustaz, 1 hari 1 menu. Ada yang bilang, pokoknya 1 menu itu dicampuri tahu-tahunya Pak Ustaz. Ya, mohon Ustaz. Baik. Ustaz ya. Segitu saja Bapak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bapak yang dari Banyuasin ya. Hamba Allah di Banyuasin. Hamba Allah ya, hamba Allah yang ada dari Banyuasin terkait dengan fidyah. Ya, karena fidyah itu aturannya ya di antaranya adalah orang tua renta yang tidak memungkinkannya untuk berpuasa, orang sakit parah yang kecil kemungkinan sembuh, ibu hamil atau menyusui yang jika berpuasa khawatir dengan kondisi diri atau bayinya atas rekomendasi dokter. Nah, fidyah itu wajib dilakukan untuk mengganti ibadah puasa dengan membayar sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkan untuk 1 orang. Nah, nantinya makanan itu disumbangkan kepada orang miskin. Nah, kalau kita merujuk kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, fidyah yang harus dibayarkan sebesar 1 mud gandum kira-kira 6 on atau 675 gram. Atau 0,75 kilogram. Atau seukuran telapak tangan yang tenggadakan saat kita berdoa. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, fidyah yang harus dikeluarkan sebesar 2 mud atau setara setengah sok gandum. Nah, kemudian cara membayarnya, fidyah ibu hamil bisa berupa makanan pokok. Misal
ia tidak puasa 30 hari, maka ia harus menyediakan fidyah 30 takar, di mana masing-masing 1,5 gram. Fidyah boleh dibayarkan kepada 30 orang fakir miskin atau beberapa orang saja, misal 2 orang, berarti masing-masing dapat 15 takar, ya, lebih kurang gitu. Nah, jadi juga fidyah ini sebenarnya sesuai juga dengan kemampuan masing-masing. Mungkin itu hamba Allah yang dari penyampaian. Baik, kita ke WhatsApp kembali Ustadz dari Pak Wahdi di Kalimantan Barat. Pak Wahdi Sambas di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengapa zakat fitrah tahun ini 2,7 kg? Apakah tergantung kepada keadaan? Mohon penjelasannya dari Pak Wahdi di Kalimantan Barat. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Wahdi dari Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat, ya. Ya, memang masalah zakat ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada di kota tersebut. Ya, dan juga disesuaikan dengan kajian dari basnas masing-masing yang ada di kota tersebut. Ya, sesuai dengan konsumsi atau sesuai dengan daya hidup yang ada di kota tersebut. Makanya itu berbeda-beda itu Pak Wahdi. Ya. Insyaallah. Baik. Terima kasih. Ya, silakan yang bergabung kembali di 3699977. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Vila. Waalaikumsalam Ibu Kusmini di Pulau Rimau. Silakan Ibu. Iya, assalamualaikum Mbak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini detik-detik terakhir puasa ya Pak Ustaz. Ya betul, sedih. Iya, saya tanyakan Pak Ustaz. Saya ini selama puasa ini puasanya terus tapi nggak terawih Pak Ustaz. Soalnya keadaan tangan saya ini yang sebelah sakit Pak Ustadz. Nah puasa sebulan penuh nggak terawih, nggak sholat itu abdul nggak puasanya Pak Ustadz. Nah itu aja Pak Ustadz, Mbak Bella. Semoga tangan saya cepat sembuh ya Pak Ustadz, Ya. Mbak Bella. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Terima kasih Ibu Kusmini ya, di Pulau Rimau ya. Baik Ibu, alhamdulillah Ibu masih bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah puasa wajib ya. Nah kalau tarawih itu ya sunnah Ibu ya, sunnah. Nah, tapi insya Allah sunnah itu juga menambah kebaikan, menambah pahala kepada kita. Karena apa? Karena itu adalah sholat yang ada di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Kalau misalnya Ibu ya sakit dari itu, ya itu maksudnya lagi ya. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebab bukannya disengaja lah dah. Sehat, segar, bogar, tidak salat dah itu. Tapi kalau dia memang ada sebab Ibu ya tidak apa-apa ya. Ya tinggal mungkin nanti perbanyak zakat, infak, sedekah ya kan. Kita bantu sahabat kita, saudara kita ya. Kita iringi dengan kebaikan dan itu kita lakukan, insyaallah itu menjadi sebagai pengganti insyaallah. Mudah-mudahan Ibu tahun depan Allah sehatkan dan bisa puasa dan bisa juga sholat terakhir. Amin. Amin. Baik, satu telepon selanjutnya di 3699977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak Abu Bakar di Jawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu penasaran Ustaz ya, pada awal tausiah Ustaz tadi tentang kita kembali kepada fitrah tadi Ustaz. Jadi kalau kita kembali kepada fitrah berarti fitrah itu ada tempatnya. Nah di mana itu awal tempatnya itu Ustaz? Fitrah itu. Ya, itu aja Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar
ya, terkait dengan fitrah ya. Ya, fitrah itu juga berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah wa abawahu yuhawidanihi wa yunsiranihi wa yumajisanihi. Jadi fitrah di sini diibaratkan seperti bayi yang lahir ya. Jadi bayi yang dilahirkan itu fitrah, suci ya. Suci itu artinya tidak berdosa ya, bersih, tidak ada dosa, dan dia juga belum ditaklif ya, diberikan beban untuk melaksanakan ya kewajiban karena masih ya bayi fitrah. Nah, orang yang puasa itu dikatakan fitrah di situ adalah ya karena dia telah digembleng di dalam bulan Ramadan ini, dia banyak berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahanku, berdoa. Kemudian bulan Ramadan dia meningkatkan membaca Al-Quran, ibadah, salat tahajud, ya, salat tarawih, kemudian infak sedekah yang ia lakukan. Ya. Nah, itu para ulama ya, mengatakan dia fitrah, ya, seperti bayi yang dilahirkan. Artinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fitrah itu yang bagaimana? Ya terletak di mana? Ya mungkin kita tidak tahu ya fitrah itu di mana. Tapi kalau kita ya merasakan merasakan kebaikan, ketenangan jiwa kita, ya. Kemudian kita mudah untuk menerima kebaikan-kebaikan, menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ya, kita sudah difitrahkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak, insyaallah. Kalau itu gimana letaknya saya tidak tahu itu. Wallahu a'lam bishawab, ya, Allah yang Maha tahu ya. Nah, tapi ingat, dia mentang-mentang sudah puasa Ramadan, full ada ya. Kemudian sholat Idul Fitri, karena sudah fitrah suci gitu. Sehingga tidak galak lagi sholat, tidak galak ngerjakan kebaikan. Nah, itu salah ya. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini adalah madrasah ya. Pendidikan ya, mendidik kita, melatih kita untuk berbuat kebaikan yang mana kebajikan, amal-amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ya, semoga saja bisa kita istimrorkan, semoga kita bisa teruskan di bulan-bulan berikutnya ya, adanya perubahan ya jiwa kita ya, perubahan untuk apa? Ilal khair, perubahan untuk kebaikan yang ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Baik. Abu Bakar. Baik Ustadz, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup sedikit Ustadz mengenai Idul Fitri, Hari Fitrah dan Kemenangan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Bila. Jadi sebagai kesimpulan bahwa yang pertama, mari kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kekuatan kepadaku, ya Allah, sehingga aku bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dari awal hingga akhir, dan bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, ya Allah. Karena itu atas kekuatanmu, atas ridhamu, atas hidayamu, ya Allah. Semoga, ya Allah, ya, sampaikan lagi kami di bulan Ramadan tahun depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengimplementasikan makna fitrah tadi itu? Karena makna fitrah itu tidak lain adalah Allah mensucikan ya diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mensucikan dosa kita. Maksudnya apa? Di sini ada dua hal ya. Kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal soleh ya, istilahnya ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita sudah melakukan amal soleh. Nah, nanti ketika Idul Fitri, nah kita ya kunjung-kunjungan, kita saling memaafkan, kita saling menyapa dan lain sebagainya.
kita kemudian silaturahim dan lain sebagainya. Nah, itu namanya ibadah sosial atau ibadah ghairul mahdoh yang kita lakukan ya. Nah, insya Allah itu ya akan mempererat ukhuwah Islamnya di antara kita, memperkuat kekeluargaan, memperkuat persahabatan, memperkuat kekeluargaan di antara kita gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, kita tentunya walaupun kita ini adalah menang melawan hawa nafsu, nah jangan-jangan kita menang ketika hanya di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan kita kalah ya. Wah, kita banyak memperturutkan hawa nafsu ya, kita begawi, banting tulang, keringat, ya, memutar otak ya, untuk mencari rezeki, untuk bekerja. Ketika Allah panggil Allahu Akbar, gitu, sampai meninggalkan sholat, tidak sholat. Nah, itu berarti ya perlu kita koreksi jiwa kita. Ya. Nah, artinya apa? Semoga kita semakin meningkatkan ibadah kita, sholat kita, kemudian amal soleh kita. Nah, insya Allah kita akan meraih kemenangan ini terus menerus. Ya. Kalau tidak di bulan Ramadan lain, tapi di bulan Ramadan lain, itu selanjutnya, kita kalah gitu ya. Nah, mudah-mudahan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Ya, apabila ada kesalahan, kekeliruan apa yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mohon ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan juga kesalahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Nazar Manto yang sudah memberikan materi mengenai Idul Fitri, Hari Fitrah dan Kemenangan. Insya Allah di waktu kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan beliau dengan materi lainnya. Pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi Warta Berita Daerah. Dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.